Halo Ci, Halo, halo, aduh, halo. Kita kalau janjian nggak bisa melulu impromptu kita aja lah. iya kami janjian nggak pernah jadi, pernah sih sekali doang, habis itu Iya, nggak jadi mending lagi. impromptu aja kan. Kemarin lu live kan Ci, aku sempat ngeliat aku di luar, tapi aku nggak bisa masuk. Nah, kali ini Kemarin aku gue mbak, oh gue di Semarang, gue tuh weekend di Semarang. oh ngapain? Satu, gue ke Atma Jaya diundang ngobrol-ngobrol saham lah sama anak-anak university kan. Terus gue Oke. kesempatan ke kuburan bapak gue. Ah, Terus ya lagi Senin kubur nih. iya kan mau cengbeng kan, Iya, iya, jadi sekalian daripada gue balik lagi. iya, iya, bener, 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 bener. Aku juga sembayang nih. Cik, gimana Iya, nih? Gimana nih? Ada ini apa enggak? Apa kita lihat ini dulu deh. Big Max habis habis bagi dividen gimana, Cik? gue bilang mungkin ada konsolidasi sebentar kali ya. Soalnya Oke, kan oke. Fed-nya kan cuma Fed-nya kita Mundur nggak tahu Fed-nya jadi ya. hawkish. Ya, Uh-uh. ya, ya, ya. Kalau Fed-nya di hawkish mungkin ada konsolidasi bentar di apa di big cap lah. Kalau menurutku ya. Nggak tahu Ya. teknikal lu gimana. Aku tuh expect sebenarnya habis 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 bagi dividen bisa rebound tuh, tapi ternyata belum. Sideways dulu ya. Oke lah, ini pun good juga kok. Kayak ini kan jadi ada kesempatan nih. Kalau teknikal nih banyak hutang-hutang belum ada kayak BRI ini ada Belum hutang nih belum. di sini. Belum lunas tuh. Nah, Nah, di sini ada hutang kecil tuh. Nah, ini kalau kalau di hari ini net buy apa net sell sih foreign gue nggak lihat. hari ini net sell. Oh, kalau Foreign hari net sell, masih net sell. ya makanya gue bilang mungkin ada konsolidasi dulu ya. In a Nah, way that anyway Big Bang-nya kan udah naik kenceng kan. ya Jadi mungkin ada wajar dong. koreksi dulu lah dikit lah. Lalu Tapi gue kayak nggak tahu teknikalnya gimana. kayak ini beberapa minggu nih IHSG net sell, foreign net sell itu ada something isu apa nggak, Ci? Atau kayak net sell biasa kah? Kalau dari yang I baca-baca ya basically is a liquidity play lah. Kalau angkanya US inflasi ini nggak turun kan semua orang jadi takut kan. Apakah masih dot plotnya Fed itu masih intact apa enggak gitu aja sih. Dan lagian kan maksudnya risk on-nya udah dari fourth quarter last year kan. Sebenarnya bukan cuma this year. Jadi mungkin orang take a pause dulu. Hmm. Wait and see sampai angkanya mendukung aja. But overall harusnya selama Fed nggak ganti omongan, dia nggak itu tetap bullish sih harusnya ya. Ya, karena Overall, tapi bullishnya kita kan on the karena way Fed that kan pivot. Ya, ya. tengah-tengahnya kan masih ada begini-begini kan. Ya, ya, ya. Ya, bullishnya the Fed itu kan karena bullishnya market kan karena Fed pivot. Nah, ini data-data ini menunjukin kalau kemungkinan pivotnya ditunda gitu loh. Kan. Nah, itu yang ngebuat kayak the whole market sih, bukan cuma kita koreksi. Iya sih. Nah, kayak BCA kan bagi dividen 4% tapi belum nih. Nah, nanti habis ya jangan dibeli sekarang sih kalau menurutku setelah bagi dividen lalu orang lihat lah bottomnya di berapa. Tapi kalau BCA sendiri kayak technically pun kayak nah kalau kita lihat dari ini net buy foreign dari Desember ya tahun lalu coba kita lihat KZAK 2 hampir 3 triliun 97 98. Nah, even harga sekarang very 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 free mereka untuk sell 97 98 nggak murah-murah amat sih. Jadi kalau menurutku 97 ke bawah atau 98 ke bawah tuh worth tuh. Apalagi technically ini macam dia udah bearish nih. Kalau kayak Nah, BCA kan lu tau lah. Turunnya paling naik lagi ntar. iya, kayak, iya. kayak BCA tuh kalau yang long term investor udah lah ya. Kalau usah TikTok lah ya. Ya turun dikit terus paling naik lagi gitu kan. Iya, ini yang kayak yang nggak punya nih kesempatan nih gitu loh. Iya kalau nggak Nah, punya ya kalau turun beli. Maksudnya BCA mungkin ada kayak 1 tahun sideways tapi meledak gitu kan 15%. Sideways meledak. BCA kayak long term banget. Just buy and hold. Kalau nggak mau dilihat ya anggap aja cash lah. nah, ya benar. Nah, lalu gue mau nanya lu lagi nih, Ci. Gue balas. Ini gue Big Bang satu lagi deh, Bank Mandiri deh. Nah, in numbers kan Bank Mandiri, oke, laki lu kan di Bank Mandiri sih. Enggak, udah enggak. Gimana tadi? Di Permata Udah Bank enggak ya? siap. Permata. Oh, di Permata. Oke ya. Nah, ini Bank Mandiri juga ada arah-arah double tops. Nah, kalau double tops, wave 4-nya tuh kejadian tuh. Nah, wave 4 tuh probability ya di bawah 7.000. Jadi, angka-angka sekarang meskipun break, masih bisa di breakdown ke bawah. Nah, ini aku sekedar reminder ke teman. Dan kan, Jadi beli yang Mandiri di berapa nih? Gue nggak punya nih. kalau Mandiri sih Gue gue punya lihat, udah jual. nah ini nih, 68. Pokoknya 7.000 tuh jebol aja lah ke bawah. Kalau menurutku ya,
Jadi 7.000 kan orang rata-rata kayak, wah ini psikologis udah break, ini jadi support. Menurutku enggak, 7.000 kayaknya breakdown nih, karena lemah banget gitu. Foreign kan nggak lihat yang gitu-gitu. Foreign kalau mau jual ya jual, mana dia ada peduli support resist gitu loh. Apalagi bentar lagi bagi dividennya juga lumayan kan, 4%-an kan. Lumayan, berapa persen ya? 4-4-an, 4-5%. 4-an hampir 5 deh, 4 lebih Iya, deh. not bad lah. Nah, terus kayak ini Ci, di tahun ini dividen big banks, sorry ini kan udah bagi nih, tahun Itu nih depan, sisa ada tahun ini yang deh. kasus korupsi Ah, LPEI, nggak ada yang peduli lah itu kekecilan. itu bisa nggak sih Ci, kayak bisa nggak sih kayak growth-nya tuh sama atau minimal sama gitu loh. Apa Earning mereka sama. 4 bank? Big banks. Iya, iya. Kayaknya paling kenceng harusnya Mandiri, BCA Mandiri itu yang lumayan kenceng ya. Terus sebenarnya earning itu tergantung, satu loan growth, satu lagi kan NPL, ya kan, sama margin lah, net interest margin juga, 3 lah, loan growth, net interest margin, NPL. Yang NPL kecil kan selalu BCA. Terus BCA kemarin waktu Mandiri Investment Forum lumayan pede, loan growth-nya mau di-revise ke atas. Jadi terus BCA kan masih LDR-nya rendah, jadi masih ada space lah untuk untuk kejar loan growth-nya itu. Makanya gue bilang kalau BCA kalau ada koreksi itu kesempatan to buy gitu kan. Gak usah TikTok kan BCA lah, nggak ada guna, yang ada hilang barang. Terus kalau yang lain-lain gue lupa loh. BRI ya, BRI kayaknya resultnya mungkin NPL agak naik dikit ya, BRI ya. Terus seinget gue ya, gue lupa antara BRI sama Mandiri kayak mendingan. Yang kayaknya nggak begitu bagus tuh BRI sama BNI yang nggak gitu bagus kayaknya. Seinget gue, Mandiri kayak plus Januari kan plus 5. BRI, BNI minus double digit. Oke, catet tuh guys. Jadi BM Bank Mandiri, BCA tuh yang PD. Sementara BMRI sama BNI kemungkinan minus. Man on man-nya tuh lu lihat yang monthly-nya. Iya. Karena gross kita juga udah nggak bisa gimana-gimana lagi kan. Terus kayak LDR-nya udah lumayan lebih tinggi lah mereka dibanding si BCA ya. Terus ada kayak kenaikan cost of fund, jadi depositonya mulai naik cost-nya. Nah, lalu gue tertarik sama statement lu tuh Ci, di grupnya Cirita tuh. Nah, lu bilang kayak apa, Yuti tuh menarik tuh karena illegal miner tuh ditangkap tuh. Bukan Nah, Yuti, potensi, itu Teens. lu bilangnya Yuti juga lu. Oh, Teens yang ditangkepin. Iya. Kalau Yuti itu karena goldnya production kan 2 tahun terakhir kan nggak turun half kan. Karena tailing issue, dia punya storage tuh mentok. Terus katanya orangnya Yuti yang gue push forward itu kan, gue ngomong sama IR-nya Yuti. Itu dia bilang, lu lihat angkanya kan udah resume kan, belum at the all time high-nya, tapi udah dari 170-an ke 230-an kan, itu lumayan naik seperti 30%. Untuk tahun ini? Tahun ini, 2024. Gold. Terus pas harga goldnya kayak orang gila kan, year to date gold apa? Naik 10. Mereka hedging nggak sih, Cik, kalau Yuti enggak. Mana berani yang mereka tahun lalu production tinggal half, nggak delivery, malah kena ini kan, kena klausa force majeure. Kalau Fun gimana Cik sama posisi Yuti, oke kali ya? Fun oke lah, Yuti kan namanya harum, cashnya banyak. Lu lihat cashnya Yuti baik banget, jadi sepertiga dari dia punya market cap kan isinya cash berarti. Terus harga coal-nya kan nggak hancur. Again, tahun ini ya tuh semua orang bilang kalau mau hancur-hancur tetap bertengger di 120-an kan. Maksudnya buat kita tuh 120-an tuh not bad. Anything above 100 di gold oke lah. Terus di atas cost kan 70 ya? Cost coal ada 60, 50. Oke. Jadi kalau di atas 100 ya kita happy lah. Terus kalau itu berarti kan Yuti masih in term of volume, orangnya masih bisa ngeluarin barang kan. Yuti kan main volume, nggak main harga. Oke. Nah, ya Yuti kalian bisa lihat sendiri TA-nya menurutku begini, cuman sayangnya Blocksum nih belum ngelihat yang player yang ngebeli so far tuh kayak hari ini aja AZ yang beli nih. Nah, ini nggak tahu nih kenapa. BKAI, kalau kita lihat track back beberapa hari ke belakang, lucunya tuh ada Macquarie masuk tuh. Ada RF Harum juga yang katanya lumayan murah tuh Harum. Cuma Harum tuh ada nikelnya kan. Iya, jadi kalau lu boleh nikel, kalau lu boleh nikel ya Harum. Tapi kalau lu mau nikel tok, ya mending langsung straight ke NCKL kan. Ngapain ada coal-nya, lu ngerti nggak? Iya. Cuma Harum murah.
Cuman apa nih, ini bener nggak sih, Ci? Apa tuh nikel nikel all nikel yang related to China tuh mau disue sama sama Amerika, Mau dia apa? mau disue sama Amerika gitu. Jadi nggak Isu. dibeli gitu. Ah, ya Oh, disu sama udah Amerika. lama itu. Pokoknya anything baterai dari Cina, goodbye my love kan udah. Udah Hmm, lama. Cuma kan si oke. Rusia kena ban juga nikelnya. Makanya nikel rebound. Udah sampai mana sih sekarang? 18.000 ada nggak sih nikel? Coba gue lihat. Kalau di eh Kemarin kan 17 lebihan. ah, Nggak tahu sekarang udah LME, LME ya? 18.000 nih as we speak. di, 18.000. di investing.com ya. Kelihatan nggak? Tuh nikel yang merah, merah pun 18.000. Balik sih. Nggak bisa lihat ya. Habis ini loh. Yang ketik-ketik Ya ini oke lah. 18.000. Ya oke lah. Nah, terus komposisi nikel salah satu yang baik menurutku karena yang jual Intinya tuh top gini lah, sell-nya gue YP. merasa Hmm, metal ini mungkin ada rebound. Kan tadi kan aku bilang big cap-nya mungkin turun. Terus kalau lihat karena Rusia kena ban gini-gini, terus kemarin kan dibilang oilnya kan demand-nya mau di revise up ya. kan. Terus Hmm. biasa kalau oil revise up berarti kan yang lain not too bad. Biasa metal-metalan Metal, CPO, rebound. Hmm, call ikut naik lah. pokoknya Hmm, ini hijau, ini aku lihat hijau-hijau nih di sini. Nikelnya merah, tapi merahnya hmm. kecil gitu. Masih 18.000. Padahal Ya, nikel biasa 16.000 kan. ya. Aku Berarti kan setuju bisa sih. rebound. Karena kok belakangan tuh Agro, PTBA, UT, nah Harum, Antam, Inco ngerespon positif semua Nih, market kayak kayak nggak tahu nih orang bisa lihat nggak? Copper hijau, oil 81, 85, 86. 85.94 kan mau 86 kan. Terus yang apa WTI-nya 81. Maksudnya komoditinya semua hijau. iya. Hmm. Kalau valuation wise tuh Harum di berapa sih, Cik? Waduh, gue jujur ya gue nggak gitu ngikuti close on the Harum. Cuman Hmm. banyak orang ngeblast itu Harum kayak topik gitu. Ah, Jadi katanya murah. ya karena kalau kita main apa sih MDKA bingung juga pergerakannya kayak gitu meskipun nikel gitu loh. Oke, MDKA tuh katanya ada satu fund lagi jualan lah. Gede. Nah, udah susah ngomong kalau gitu, Ci. Mau Ya teknikal, mau itu udah mau satu fund lagi valuasi, buat. kalau udah ada seller ya mau gimana? Makanya gue bilang flow very important kan. Sabarin aja Hmm. itu satu fund jualan ya wis lah. Itulah, nepi dulu. Mm-mm. Nah, NCKL. Hari ini juga aku bingung sih, NCKL kok di dam gitu ya? Apa sih blok sume aku belum lihat. Loh, begini doang. Ini yang bener lah. PD, IPOT cuma 2,5 bio ya buangnya. Kecil sih. Ini nggak liquid sih. Hmm, ya, ini besok coba lihat lah. Tapi sekedar, kalau TA ya sekedar balik dari MA 200, sekedar kena MA 200 lalu turun. Nah, ini mau murah nih kalau aku lihat nih. Tapi NCKL kan company oke. Ya udahlah. Ya, As long Harita as kan. nikelnya naik yo. Ya. Mm-mm. Ya, good. Jadi kalau kita bicara metal nih, Cik, lu punya topik Harum. Sebenarnya enggak. Mungkin Apa tuh? sekarang tins. Hmm, kenceng. Aku setuju tuh, Tins tuh kenceng. Nah, kalau info gimana, Cik? Dengan Vale itu udah beres belum sih? Udah kan mau red issue. Oh, mau rek issue? Loh, lu nggak lihat? Kan ada udah keluar berita. Kan itu Inco sama Vale kan separuh jual, separuh right. Kalau nggak salah gitu. Red issue-nya di Ah, bawah oke. kok, subscribe aja. Oke. Udah keluar kan? Hmm. Udah keluar berita kan? Jadi Aku nggak begitu divestment-nya bagus. tuh, divestment-nya katanya separuh kan jual, Indonesia beli, separuh Hmm. lagi pakai red issue. Yang tebus Indo Itu juga berarti? dong, kalau mau naikin stake, jadi sebagian, which is good. Uangnya nggak ke Vale kan, jadi uangnya masuk ke company kan. Iya, benar. Oke, nah info kalian teman-teman lihat deh. Jadi di luar dari yang ini 30 November nih rebalancing, volumenya gede nggak bisa dilihat. Jadi kan di sini keluar ya kalau nggak salah ya MSCI itu tahun lalu keluar tuh info gede
lumayan gede. Nah, makanya dari kemarin tuh seller mulu. Nah, ini mestinya seller tuh udah habis tuh di MSCI 2023 November. Nah, Kak, selanjutnya kalian lihat kayak sellernya tuh udah nggak begitu gimana gede. Nah, di ujungnya dari Februari sampai sekarang tiba-tiba volume transaksi meningkat. Nah, dari Bloxum lumayan. Kalau kita lihat, nah Bloxumnya LG nangkep nih. Ini LG Trimeganya ini kan something nih berarti nih. LG, BNI Sekuritas, INB, CC, sellernya masih foreign mungkin sisa-sisa barang atau Apa gimana ini? gitu. Ini Inco. Oh, oke. Nah, jadi modal mereka 41, 41-an, jadi sekarang 42, di bawah 42 itu menarik. Kalau kita lihat TA-nya tuh ini kayak inverted and shoulders nih. Jadi ini koreksi sampai 4.000. Nah, KMA 200 aku sih cukup punya view lumayan oke kalau dia bisa balik ke 5.000, cukup yakin gitu loh. Karena ini nggak bisa disetirin satu pihak dua pihak kan, Nggak di bisa, luar dari Vale gitu loh. Inco Nggak nggak bisa. bisa. Nah, kalau MDKA masih bisa satu dua pihak Udah yang nggak punya bisa. gede buang habis. MDK udah nggak bisa. Udah terlalu Hmm, gede barang di luar. Udah nggak bisa. Udah Tins. lama banget MDKA tuh market force. Nah, Tins serius gak sih, Cik? Teens menurutku karena bottoming kan kemarin kan parah banget kan teensnya kan. Terus Ya. I denger illegal mining ditangkepin. Jadi Hmm. is a good trade. Tapi masalah illegal mining ditangkepin berapa lama, berapa banyak, kan kita nggak tahu. Maksudnya kadang kan abis nangkep udah. Dia bisa Terus jadi lolos lagi gitu iya, loh, ya kan? maksudnya tin itu pokoknya kuncinya cuma illegal mining lah. If the illegal mining gone, tinnya naik gitu aja. Naik ke berapa? Ya, kita nggak tahu lah ya. Naiknya nggak tahu. Tapi kuncinya cuma itu. Sekarang katanya lagi tangkepin, kan ada teman tinggal di sana. Hmm. Katanya lagi pada quiet, lagi tangkepin. Pengaruh ke 02 nggak sih, Cik? I don't know to be honest with you. Gue nggak tahu klien mana yang bermain. Tapi kayak kalau tinggal dengan orang yang tinggal sana bilangnya lagi rajin ditangkepin sih. Ya kalau ada di sini orang Bangka Belitung kasih tahu lah. Gue juga nggak tinggal sana. Gue juga nggak. Maksudnya gue dengar dari anak-anak aja kan. Oh, Cik, orang ini lagi tangkepin ini. Oke, bagus lah kalau ditangkepin. Tapi gue nggak tahu berapa lama gitu kan. Kalau Antam suka nggak, Cik? Ini Antam aku lihat bagus loh. Antam sama lah. Antam tuh pure nikel. Jadi kalau nikelnya rebound ya dia pasti naik. Cuma aku tuh nikel masalah itu nggak bisa tinggi banget menurutku ya. Karena tuh kalau nikelnya kemahalan kan, baterai kemahalan, orang switch ke LFP, demand turun lagi, terus properti Cina belum recover kan. Jadi I don't think nikel tuh kayak trading range. Kok 16.000 mungkin bottom. 18.000 nggak tahu bisa break 20.000 lagi, I'm not sure. Iya. Tapi kalau sekedar range begitu untuk sahamnya naik 10%, 15% ya bisa gitu loh. Tapi nggak Ya sampai yang naiknya 50%, ya eager naiknya tuh nggak. kalau nikelnya kayak trading range, sahamnya juga trading range lah. Iya, trading. Ya, let's say lah nikel tuh saham tuh 2 kali lipatnya dari pergerakan Ini common-nya gitu loh. semua 2 orang sampai tanya 3 kali Pak lipat. PP kehabisan bensin. Sabar aja lah. Nanti kita bahas saham PP. Jadi menurutku kayak Maunya kok naik terus. nikel Kasian kalau naik lah. nikel kalau naik 5%, ya mungkin sahamnya bisa 10 atau 15 gitu lah. Kurang lebih begitu. Nah, namanya produk turunan, wajar. Lalu kayak ini salah satu komposisi yang baik menurutku karena barang-barang dari lokal tuh keluar, YP, XCDR ini keluar nih, diserap sama foreign. Nah, AZ-nya tuh pasti bukan AZ retail juga tuh. 16, 15, 1620, TPI 15-an ya. bukannya hijau ya hari ini? Hijau kan? Iya, hijau. Nah iya. Satu-satu lah. Ini masih modal 5, 6, 54 sangkut semua nih posisi sekarang. 56, 53 ya oke. Taunya Posisi TPA tuh murah. lagi ada deal gede banget. Ya doain aja dealnya didapat. Super gede. Kayak double market cap. Super gede bener. Bukan market cap deh. Double kapasitas. Iya, kapasitas ini kan. Kan ada beritanya, cuman itu di luar beritanya tuh. Dia bakal acquire apa itu? Gede banget pokoknya. 2 kali market cap. Bukan 2 kali market cap, 2 kali kapasitas. Jadi TPA kalau lu going
backwards sedikit, before COVID itu dia pernah right issue. Dia mau waktu itu mau right issue, gue lupa dia raise berapa, pokoknya kayak tuh mau spending 4 billion US dollar untuk nambah satu line lagi di TPIA-nya, ya kan? Terus ya udah nggak jadi bangun karena COVID kan, which is blessing in disguise. Jadi duitnya banyak di company. Oh, berarti habis tag isu dapat duit tapi nggak Kan jadi bangun. COVID. Ya. Ini public knowledge kok. Kan COVID. Jadi duitnya di company. Dan sekarang dia kayak nggak mau bangun. Kayak mau akuisisi apa, mau apalah. Akuisisi set apa JO lah, apa-apa. Pokoknya mau do deals. Nah, dealsnya ini katanya sih soon. Tapi soon gue juga nggak tahu how soon. Ya kan? Kalau deal kan soalnya suka meleset-meleset kan. Jadi ntar gue bilang sebulan ternyata mundur. Kan mati. Jadi katanya soonnya gue nggak tahu berapa. Kalau ini deal bagus, katanya pokoknya bagus banget buat si TPIA. Nah, habis TPIA, brand. Kalau cuan next year lah. Kan kemarin jadi kunci. Duh, di brand agak. Kalau cuan kan kita udah ngomong, nggak mungkin masuk MSCI, nggak mungkin apa. Ya, next year kali kalau cuan. Ini brand sih agak-agak gimana nih begini nih. Patah. Ini patah. Harusnya dari sini bisa rebound ke ya 7 ribuan lah, tapi gagal double tops. Lalu kayaknya direduce ya waktu FTSE ya. Ada yang buang gitu kemarin Enggak ada, FTSE dia nggak rebalance. pernah masuk FTSE kan, brandnya emang masuk. Iya, tapi kayaknya ada yang buang gitu karena setelah rebalance di rebalance itu gitu loh, nggak tahu kenapa gitu. Nah, so nextnya ya 48 lah. Kalau 48 rebound lumayan tuh balik ke 6.064. Nah, kalau kita lihat Brooksom sih kayak nggak ada yang jaga gimana, nggak ada yang distribusi gimana juga, kayak market aja udah yang gerak gitu loh. Kayaknya ya didiemin dulu lah, istirahat, rest Iya, tadi. maunya naik melulu. Ayah, hari ini bukannya udah cuan si ini apa Nietzsche. Nietzsche. Hai, nice. Hebat udah Anak seribuan tuh. Discord sih udah baker tuh, banyak yang Ya, ngepost foto baker. ya, hebat. Ini supirnya nih, lihat nih, aduh, hebat. Tapi kita masuknya di 500-600 sih waktu itu. Di bawah sebelum ke MG ya, sebelum si MG ngepush ya. Supirnya beda waktu itu. Ya, waktu itu masih LG kan. Nggak tahu, pokoknya dikasih taunya di 500-600 waktu itu. Tuh kan, semua orang bilang gitu. Itu sudah dikata-katain lah, di apalah, Gus. Ini kalau koreksi masih oke nih. Masih lumayan buat yang ketinggalan. Berapanya nanti kita bahas lah, nanti kita lihat. Medco, Ci, bagus nih, Ci. Pokoknya Cakep nih. apa? Oh ya, Medco di tempat kita kan ada pawangnya tuh, Cik Novi. Medco kalau gue ya event gue nyerah lah kalau Medco sama Novi bener tuh sapi nurut sama dia, gila, nggak tahu diapain sama Novi, kasih rumput kali sama dia. Rumputnya truffle. Oh, Novi yang SLL tuh, Ci. Iya. Ini pawangnya Medco, dibilangin dia ngomong apa, Medco-nya nurut tuh Novi itu ketawa-ketawa. Gue aja nggak ngerti kan, pokoknya Novi itu Medco gimana, dia pawangnya lah. Nah, jadi Medco ini kalian lihat, ini tuh ada cup and handle, target nyampe, hitungannya udah nyampe lah. Nah, menariknya dari uptrend channeling ini dia berhasil break juga. Nah, so targetnya ini all time high 1.700. Tadi itu ada research report dari mana gitu ya, aku lupa, dari Macquarie atau CLS, aku lupa ya. Pokoknya targetnya tuh 2.500, bayangin. Harga Nah, paper lagi naik, harga pot naik. Nah, nanti gue bahas juga tuh. Kita bahas juga tuh. Nah, jadi kalau aku lihat ya Medco bisa ke sini. Nah, kemarin tuh yang beli tuh ini aku yakin sih ini fund yang entah kenapa baru masuk gitu untuk Medco tuh. Karena Medco buy-nya kalau tuh tulisan lu BB 260 bio, bayangin 1.250, nggak rendah loh. Nggak tinggi loh. Lumayan rendah loh 1.250. Ya kan, 200 bio untuk habisin barang di level ini pun menurutku bisa lah dengan likuiditas kayak Medco gitu loh. Jadi ya, tapi kalau lihat hari ini
net sale ya kita let's say BK-nya juga mereka, BB juga mereka enggak gede. Mereka net sale cuma let's say 10%, 15% dari total barang mereka, even di per sekarang. Nah, lokal-lokalnya yang masuk nih. Nah, kemarin foreign masuk, lokal-lokal keluar. Nah, makanya hari ini kalau ada koreksi masih cukup menarik, target 1700. Mau bilang pom-pom silakan, terserah. Kita orang udah bullish ini dari 1000-an, terserah. Kita cuma ngelihat apa yang di mata ya, lu lihat sendiri. Kalau ini lu mau buat bearish juga. Nah, kalau ini kalau dibuat bearish, TA nggak bisa. Mau gimana pun nggak bisa bearish ini. Gua mana Ya paling refresh. si Eko nih, mana ngerti gue teknikal, gue dengerin si Michael Yoni teknikal. Nah, kalau refresh 1003 maksimal. Nah, 1003 habis itu rebound lagi ke 1007 gitu. Nah, itu pintar-pintar kalian entry lah. Kalau aku sih ya udah ninggalin aja gitu. Lalu kayak katalis Medco tuh apa sih, Ci? Harga Nggak minyak. ada. Harga minyak. Ya Paling gitulah harga minyak. Nah, harga kalau minyak, terus ya kan si aman kan tadinya kan dipikir mungkin udah selesai ya. ternyata Tapi nggak turun nggak aman ya. nggak turun. Terus Ya. kopernya kan naik juga. Hmm. Globally koper, lu lihat aja harga kopernya naik. Defisit lagi gitu kan. Aman kan 600 triliun ya. Diskon 90% aja 60 triliun. Nah, 60 triliun dari 20% punya stake aman itu aja masih 30 berapa Ini P yang itu. nanyain gue, Con, ini anak SLL bukan sih? Kalau anak SLL udah tahu tuh di grup. Hmm. Ini banyak banget nanyain. Tanya anak-anak SLL aja. Udah di explain panjang lebar. Cuan sih tahun ini nggak bakal masuk mana-mana. Kan kemarin dikunci lama banget kan. Itu sudah menutup kemungkinan MSCI the whole year. Goto katanya bagus katanya ya. Ya, tadi ada yang specs tapi nggak begitu gimana lagi. Arto BBYB juga ada agak susah berkali-kali bolak-balik akhirnya kayak kurang bertahan juga sih akhirnya. Ya masih disupport gitu doang EMA 200. Ini kalau rebound sih lumayan nih. Cuman ya perlu trigger dari Arto yang biasa berbau. triggernya Goto kan. Ya kalau nggak goto mesti trigger dari narasi-narasi tag, narasi-narasi suku bunga gitu. Itu yang bisa ngebuat spikes Arto. Nah, posisi sekarang riskan nih, posisi-posisi murah, posisi-posisi rawan jebol support. Nah, kalau mau tes sih oke lah. Stop loss-nya di bawah EMA 200. Nah, tapi ini kalau balik lalu narasi tag itu beres, maksudnya membaik ya di atas 3000 lagi, 3300 posisinya lumayan. Ini cup and handle udah. Si Arto ya. Oke, Ya, gue Arto. liatin deh. Nah, Biasa Arto naik, kalau cuman Goto naik terus naiknya lebih kenceng lagi daripada Goto ya. naiknya lebih kenceng alfanya. Iya, Nah, cuman ya alfanya. suku bunga nggak ada kejelasan, inflasi juga agak tinggi, jadi the Fed-nya juga dovish, jadi agak gimana gitu loh. Kalau Brisma beli kayak BCA lah, lu beli simpen. Itu anak SLL gue udah kasih tau dari 1.200 kali. Cik, gue mau nanya dong, BRIS sama BTPS tuh kenapa bisa beda jauh ya, Cik ya? BTPS all Iya, time low loh. oke, BTPS itu kan kayak Garmin Bank. Jadi dia start itu kayak arisan gitu. Kalau lu nggak bayar, teman-teman lu bantuin bank itu nagih, ya lu dipermalukan lah, nama baik lah, apalah. Karena kalau lu nggak bayar, satu grup itu nanggung gitu, ngerti nggak? Jadi satu grup tuh will make sure you bayar. Itu kalau mau Google Garmin Bank. Sistemnya kayak gitu BTPS. Tapi apa yang terjadi kalau mereka mau expand, mereka masuk daerah baru. Daerah baru kan nggak kenal, ya kan? Biasa NPL naik setinggi langit gitu loh. Jadi very hard to make a skill gitu aja. Karena sistemnya kan kayak sistem arisan. Jadi kan it take time to make grup arisan yang dipercaya. Pasti ada yang bangsat dulu kan yang awal-awal. Jadi NPL-nya banyak. Ya. Nah, dan kecil, size-nya kecil kan. Dulu sebelum ada BRIS, BTPS itu asing cinta mati karena Garmin Bank ada contohnya, di global udah ada. Terus ROE-nya tinggi. Jadi dulu itu BTPS tuh pernah sampai 6 kali price to book. Gila nggak? Lu cek aja price to book-nya yang historical. Gila kan? Forward price to book historical pernah kali 6 kali. ROE-nya waktu itu 30%. Nah, sekarang kan ada si BRIS itu gabungan dari 3 bank. Si BRIS bukan Garmin Bank, it's a normal syariah bank. Asing, ngapain punya BTPS kecil mungil nggak penting gitu kan? Sekarang ada satu bank di Indonesia owned by government, syariah pula, gede pula, bekasnya BRI syariah, berarti kan di desa ada. Terus Mandiri yang run, which is good, manajemen Mandiri kan oke kan? Ya ngapain ya lu jual BTPS, beli inilah sama-sama syariah,
lu pasti beli yang gede kan, as you know asing cuma mau main yang gede. Iya, iya. Kemarin aku ditanya sama sama IDX tuh. Nah, karena segmen dari BTPS kan ultra mikro. Jadi kayak lu musuh lu juga dengan fintech-fintech nggak sih? Musuh lu tuh Enggak, dengan pinjol-pinjol nggak sih? susah di scale aja, Iya, iya, tanggung iya. rentengnya tuh susah di scale, jadi nggak bisa gede menurut gua. Yaitu apa dulu, terus kalau kita kan ngomongin harga saham sama bisnis beda ya. Satu, bisnis BTPS nggak bisa gede. Dua, kalau dari harga saham flow-nya asing tuh jualan sejak ada Breeze, mereka switch kan. Mereka, lu tau lah, asingnya selalu cari yang big cap-nya gede kan. Hmm. Terus Breeze itu belum masuk MSCI bapak ibu, jadi dan dengan size Breeze itu masih ada kemungkinan masuk, nggak tahu sekarang, nggak di share, mungkin in the future, tapi ada harapan itu, ngerti nggak? Terus apa, free floatable itu kan saya masih kecil ya, jadi this year mestinya nggak bisa masuk MSCI, tapi next year kalau nanti si BNI placement kan mau ada placement 3%. Tadinya kan orang takut placementnya gede, tapi ternyata kayaknya cuma 3%. Terus ini malah ada wacana katanya nggak usah placement, right issue aja untuk dilute itu loh, untuk ningkatin free float. Kan sebenarnya BRI nggak mau jual, right issue aja gitu kan. Jadi kan sama aja, kalau right issue lu masukin duit kan, lu nggak usah subscribe, asing yang ngesap kan sama aja, free floatnya naik. Ya intinya whatever you do, Breeze itu kayak BCA nih syariah. Jadi gue nggak even mau tiktokan di Breeze, gue cuma buy and hold udah. Tuh anak-anak SLL yang tiktokan semua hilang barang, padahal gue udah bilang 1.200 udah buy and hold aja. Yes. Kalau tapi nah buat yang hilang barang nih, Nah Breeze itu tanya penting. lu aja Hmm. kapan masuknya, gue juga nggak ngerti. Gue nggak berani soalnya di Breeze kayak apa, trading gue beneran cuma buy and hold. Nah, ini 3.000 kena. 3.000 itu titik tertinggi 2021 Februari begitu dia rebound. Nah, ini udah mulai kena dan ini pucuk wave 3 menurutku. Susah banget ngelewat 3.000. Ya Nah, dia ini ada yang pucuk. bilang nih, kalau Breeze pas MSCI saatnya jualan, ya nggak apa-apa jualan. Sekarang ya lu DCA aja, tapi aku bilang Breeze itu bisa kayak BCA. Jadi BCA di MSCI udah 10 tahun yang lalu, Udah 20 tahun masuk yang lalu, masih tetap. aja naik, bisa aja. Kayak aman masuk soalnya MSCI, soalnya gini ya, gue habis kasih itu tahu masuk FTSE kalian ya, lagi masih naik gitu. enggak, bedanya Breeze sama bank-bank lain, even actually semua bank yang masuk MSCI masih naik gitu kan. Mandiri sudah 10 tahun yang lalu masuk MSCI tetap naik. BNI sudah nggak tahu kapan, BCA udah 20 tahun kayak masuk MSCI, gue nggak ngerti deh. Sejak ada stock market Indonesia kayak BCA udah masuk MSCI, itu tetap naik. Maksud gue gini, Breeze itu kenapa syariah itu penting ya kalau masuk MSCI ya. Satu, kalau bank ini bikin masuk MSCI yang biasa aja, lu dapat flow lumayan. Kita udah witness, gak usah cerita panjang, kita udah witness banyak company masuk MSCI biasa flow-nya lumayan. Syariah fund tuh nggak boleh beli bank, cuma boleh Ya. beli bank syariah. Jadi artinya apa? MSCI biasa plus MSCI syariah. Jadi flow-nya tuh lebih gede daripada company biasa yang masuk MSCI tok, nggak pakai syariah. Dan kalau size Breeze ini pasti masuk big caps kan dari Masuk MSCI. big cap. Tapi harus free floatnya nambah ya. Sekarang belum bisa. Free float Breeze kecil ya? Berapa sih? Kecil. Kecil. Pantas Lu enteng ya. hitung aja, Mandiri punya berapa, BRI punya berapa, BNI punya berapa. Lu hitung aja. Hmm. Nah, itu tuh jadi teman-teman tuh bisa bisa mikir tuh, selain dari NIM-nya perbankan yang gede, nah dari Stax Breeze itu juga mereka Breeze cuannya nggak pernah lumayan masuk gitu. big cap MSCI, pasti nggak pernah. Kalaupun pernah Jadi masuk itu zaman dulu tuh mungkin apa, sebelum merger kali. Itu MSCI yang small cap kali, nggak pernah big cap, nggak pernah. nah cuman aku lucunya tuh kadang ya kalau koreksi kayak ini dari 3.000 ke 2.600 kan wajar lah koreksi begini ya, tapi teriaknya tuh udah kayak apa gitu loh. Kalau lu lihat Broxton aja ya dari Februari sampai sekarang average average market tuh paling gede Macquarie itu 2.600. Even per hari ini aja belum sentuh 2.600. Nah, aku sih udah buat plan nih 2.600 sampai 24 lo orang antri. Kalau bisa GTC tiap hari tinggalin gitu loh. Lihat tuh Gue dapatnya sih nggak mau lihat dapatnya lagi berapa deh, banyak. pokoknya DCA. Gue toh setiap kali trading Breeze hilang barang, ya sudah Cuman lah. ya masalahnya tuh Sotoy trading malah hilang barang, udah lah, nggak mau lihat lagi. retail tuh suka belinya tuh pas Tutup hijau, Ci. amat. Retail Hah? tuh suka belinya pas hijau 8% baru mau beli. Nah, lu percaya nggak percaya, Ci? Ya hari ini ada yang baru mau masuk Medco.
chat gua. Boleh-boleh nggak target Medco 1.700, tuh dari 1.500? lama loh, dari Iya, kita 1000 berapa jadi dibawa turun naik lagi. 1.530 dia baru mau masuk. Ya aku ngerti itu psikologis, takut takut ketinggalan rally gitu loh. Aku ngerti, tapi begitu lu takut ketinggalan rally, lu harus mikir 1.500 harga hari ini yang beli itu cuma orang-orang hari ini gitu loh. Lu harus mikir kayak 1 bulan ke belakang yang beli itu berapa, amannya di berapa gitu. Kalau lu mau FOMO Oke, ya sizing lah. ya Nah, kalau gue jujur aja gue cuma buy and hold aja. Gue udah ngomong kok di Discord, ada banyak saksi mata kok. Gue bilang please itu buy and hold dari 1.200 kita. Habis itu gue nggak lihat lagi. Udah kapok, hilang barang mulu. Udah baker kita kayak di bris. Nggak tahu tuh anak-anak Discord gue ada di sini nggak. Ayo kesaksian. Daripada gue dimarahin sejuta watt, dipikir baru ngomong bris sekarang gitu kan. nah, INKP gimana Ci? Lu lihatnya Ci? Nah, Lu kalau mau ini ya, kalau komoditi itu soal trading lah. Kan harga komoditinya juga cycle, ya nggak? Kalau komod menurut lu loh ya. ini udah siklusnya belum harga dari pulp and paper Pokoknya ini? gue lihat harganya lagi naik aja. Topnya, gue belum neliti kenapa. Tapi dia banyak, sebenarnya tahun ini sama tahun depan, sebenarnya tahun depan banyak capacity expansion kan. Tapi kayak harga top di Cina naik. Gue belum lihat kenapanya tuh, yang naiknya tuh kenapa. Cuma terakhir kan si siapa musuhnya INKP siapa yang di Brasil tuh naikin harga pulp. Jadi Susano. gara-gara dia naikin siapa sih yang depannya S itu Susano, company yang di Brasil. Susano ya. Ya Susano. Dia naikin harga pulp, jadi kan dia kan kayak bosnya kan. Jadi dia naik semua orang naik gitu. Kalau kalau gue lihatnya tuh kayak gini Ci, jujur waktu INKP di sini tuh aku sempat stop loss tuh. Nah karena kita let's say karena tuh ada kata orang kekhawatiran orang karena kemarin kan dia orang kan jual bonus kan, itu Trimega ada jualan tuh laku tuh Ci 10% untuk tahun 3 tahun. Nah itu kan cost of fund-nya tinggi kata orang gitu loh. Nah jualan bonus ini kan dipakai untuk jadi capex dari kapasitas produksinya. Nah, tapi kalau aku lihat mungkin let's say ini dari 12.000 lah, 12.000 ke 7.000 itu hampir 50% dia udah dihukum dari capexnya yang tinggi. Kalau seandainya memang ekspektasi orang tuh karena capex dia tinggi, jadi biaya untuk dia ngebayar bunga holder bondsnya tuh tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau kali ini aku lihat, nah menariknya tuh hari ini aja, ini salah satu komposisi yang aku suka nih. YP-nya net sell 13M. Nah, ini sama kayak Medco nih. Medco juga kemarin gitu, YP-nya net sell gila-gilaan gitu. Pokoknya kalau YP udah net sell, broker-broker udah jualan, ditampung sama foreign, nah itu terlepas dari itu permainan atau enggak, terlepas dari apapun itu, ya itu direspon bagus sama market, ya itu intinya kan. Nah, ini hari Lihat harga ini aja CPO-nya angka aja lah, kayak 25. harga CPO-nya naik kan Cuman cuman berapa hari ini ya. cuman kayaknya kalau harga kertas tuh nggak begitu ngikut sama komoditi umum ya kayak coal gitu, oil Enggak, kayaknya nggak begitu ya. enggak. Dia punya ini sendiri, punya demand supply sendiri gitu loh. Demand-nya Nah, kalau lihat hari packaging biasanya. ya packaging, pokoknya barang-barang online shop segala macam kalau seandainya meningkat apa segala macam gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya hari ini sendiri ya foreign belinya 9.023. OD beli 9.100, PD 9.000. Nah, jadi kita bisa asumsi 9.000 support. Tapi biasanya INKP ini kan agak kampret-kampret dikit nih. Bisa aja jebol support lalu turun lagi. Nah, itu kalian mesti spare karena bitnya tuh suka bolong-bolong gitu loh. Harganya mahal, retail nggak begitu ngikutin gitu loh. Kan harga kan 9.000. Kalau beli itu berapa sih? 900.000 ya. Satu lot 900.000 gitu loh. Jadi banyak bolong-bolong biasanya. Nah, kalian mesti prepare untuk itu. Kalau aku lihat TA sih 10.000 lah untuk INKP. Ya semoga lah. 10.000 balik ke 10.000 aja tuh enggak ya itu masih diskon 20% dari harga tertinggi tahun lalu gitu loh, dari tahun lalu yang isunya mau masuk MSCI itu isunya bener kan waktu itu isunya mau masuk MSCI INKP udah di MSCI, mau naik katanya mau naik grade udah dia di kayaknya piket, dia udah di piket, piket udah lama 2017, 2016, lupa sekitar segituan. Udah masuk dia the first one yang masuk MSCI dapat 3T apa 4T waktu itu. tapi nggak keluar kan Nggak pernah keluar. Yang ada harapan masuk mungkin Tekim. karena Tapi harus naik free float ya. Free float sekarang nggak bisa. nah kalau fundamental nih Tekim sama INKP gimana sih Ci? Tekim costnya lebih murah lah. Dia pabriknya lebih baru. Terus dia ada tax yang carry forward itu loh, yang dia ada loss kan waktu bangun awal-awal. Jadi secara pajak dia lebih murah. Terus dia ada tax break. Dia kan pabriknya baru waktu itu ikut skema Sri Mulyani yang lu invest dia berapa billion udah dapat tax break 10 tahun gitu lah. Jadi kalau dia ngambil everything sama,
everything sama, Tekim tuh profitnya selalu lebih tinggi. Soalnya cost lebih murah, ada tax break. Sementara Indocate kan nggak punya tax break. Tapi kalau pabrik baru mungkin Indocate Indocate dapat kan? tax break. Ah, Kan makanya minimum berapa ya? $1 billion investment. Pasti lewat lah dia. pabrik baru ini tuh di NKP kan, bukan Tekim ya. Pabrik yang baru INKP kayak pabrik kertas atau pabrik tisu gitu kan. Hmm, Kalau pabrik hmm. pap yang paling baru sih terakhir tuh di Oki. Oki itu anak perusahaannya Oke, si Tekim. Tekim. Ya, Itu ya, yang ya, dapat ya, I know. tax break. Itu yang papnya. Gua pertama kali gue kenal lu kenalin Oki tuh sama si Alvin tuh. Sama Alvin, aku inget tuh. Gue visit, Baik. yang visit Alvin sih, gue cuma visit ke INKP. Ya, Kalau nggak lama Oki lebih beger tuh. drama Ya, lagi ya, pakai ya. kapal. I know that. Gue masih inget tuh. Nah, kalau Tekim 8.000, cuman kali ini memang INKP lebih menjanjikan pergerakannya CPO gitu tuh loh. ya, aduh CPO-nya sudah sempat 7.000 aja sahamnya nggak naik. Ingat nggak? Iya. Nggak ada, Sedih lah. nggak ada, nggak gue juga nggak tahu kenapa nih. Bursa CPO juga, ya ini pun naik kayak berapa sih likuiditasnya gitu loh. Hari ini transaksi berapa sih gitu loh. CPO-nya naik, tapi kan cuannya kalau naik itu dipajakin government. Jadi company-nya tuh nggak Stuck. dapat banyak banget dari kenaikan CPO. CPO di atas $1.000 US itu mostly ke government lah. Makanya sahamnya juga kayak gitu. Karena ada pajaknya itu. Kita kan udah lihat CPO waktu itu sempat 7.000 kan, harga CPO 7.000 ringgit kan. Harga sahamnya nggak kemana-mana. Waktu itu gue udahlah. Ya trading oke lah, support resist, Iya mas, support resist. trading aja lu lihat. Itu range bond doang kan. Iya ini 5 tahun coy. Berapa 5 tahun tahun coba. begini doang. Makanya ya itu lu teknikal aja masuk keluar cari 10-15% kali. Ya susah lah ya, kayaknya nggak tahu sih, kayak fund pun kayaknya punya CPO nggak ada yang sampai Nggak gimana ada, kan. nggak harus. Satu, nggak ada di indeks. Dua, males. Lu lihat 5 tahun gini sama 3 ya. Ya. Lalu kalau ada harapan nggak sih Ci? Karena aku lihat so far ya, Kok lebih mending ada hadapan. Adaro tuh ada di MSCI. ada MSCI, maksudnya di MSCI sekarang. Dari dulu nggak pernah keluar. Oh Udah iya. lama. Iya. Jadi Oke. maksudnya ada harapan kalau orang HK MSCI ada Adaronya di dalam. Ya kalau ada nambah bobot atau ada fund masuk Iya, gitu. iya, iya. Ya. Ya. Nah, Adro pun Jadi aku lihat maksudnya menarik call nih. itu masih ada lebih ada harapan timbang CPO. CPO satu pun nggak ada di MSCI kan? Hari ini lucu nih. YP net buy 11M. Ini siapa nyamarnya nggak tahu juga nih. Menarik lah Adro 26 ke bawah, Terus menarik. Lalu dia kan bayar dividennya rajin. Siapa? Call paling nggak lu dapat dividen lumayan lah. Si CPO tuh nggak bayar dividen gede kan? BTN tuh mau fokus di rumah murah. Kalau aku sih biasa saja, cuma ya BTN cuma murah aja, tapi bank ya pokoknya big four tambah BRIS udah. Kalau mau second liner yang paling bagus tuh OCBC. Bank Niaga tahun ini kemarin aku baru ketemu, dia loan growth-nya will be slower karena dia mortgage-nya nggak bakalan growth gimana. Actually mortgage-nya dia bilang ini omongan dia sendiri nih, the mortgage side will be a drag of this year loan growth. Ini perkataan dia nih, bukan gue cuma nge-quote. Jadi loan growth yang lain naik, tapi mortgage-nya karena mortgage-nya di expect turun, jadi overall bakal lebih slower compare to mungkin other bank. Kenapa mortgage-nya turun? Menurut dia, ada satu bank besar yang menawarkan harga mortgage yang super murah, yang dia nggak bisa lawan. Dan kalau ada yang buka bukunya Bank Niaga, mortgage itu lumayan gede di Niaga. Dulu tuh dia salah satu pioneer mortgage. Karena tahun ini turun, Niaga tahun ini nggak gitu bagus. Menurutku, tahun ini aku sih dari dulu suka Niaga, kan aku lama di CMB ya. I also love the app. Cuman tahun ini karena mortgage kan slow, jadi tahun ini pasti dia nggak bagus lah. Kalau yang small game tahun ini bagus berdasarkan visit itu OCBC. ya cuman liquidity concern lah. Ya, cuma nggak bisa masuk gitu aja. Tapi ya ini ya memang karena OCBC ini udah mau ke 1.500, ini udah break lagi nih. BNGA-nya masih belum gitu. Sih Memang agak bagus ini pasti. Dan namun gue belum ketemu, jadi gue nggak tahu. Cuman Danamon itu sebenarnya yang jalan kencengnya kan Adiranya. Danamonnya kan cuma funding side dari Jepang sih lempar ke Adira gitu. Danamonnya biasa aja. lagian pasti kayak begitu apa
return Dan dari ini Jepang gitu kan, lu tau kan Jepang kan rate tingkat 2 kan. iya ya rate-nya very 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 low gitu. Jadi kayaknya Bank Danamonnya dapat feedback dari adirannya Dan kecil juga satu, harusnya ya. Jepang tuh sudah lelet, nggak bakal goreng saham. Udah. Ya, ini NSP 1.500 nih clear. Nah, BNGA-nya belum. Jadi OCBC punya lagi banyak. Nggak tahu ketemu OCBC kayak dia jago banget. Nggak ada satu segmen pun yang dia kayak menonjol. Jadi semua average, semuanya di push gitu kan. Ya, BNGA, kalau menurutku BNGA 2.400 ya oke. Tahun ini Cuman dia kalau lagi ini sih, stagnan dulu sih BNGA. Secara angka ya. terus kira-kira PTBA bagi dividen berapa sih, Ci? Ada nggak Wah, nggak gambaran? tahu gua. Oke. Bukannya ada biasa kan ada follower PTBA lebih tahu dari gua. Ya, ya, the hard call kan Ya, banyak tuh. iya, cuma The Hardcore kan biasanya PTBA sama ITMG. Iya, iya. Ini TMG. Mau nanya Bernard nih, TMG nih. Oh Paksenya iya, dia. mantan kerja. Paksenya dia tuh TMG itu. Nah, oke, kayaknya udah kayak apa sih? Batu bara tadi nikel udah, eh, kertas udah, bris udah, Rokok. CKL juga, AM rokok, Sampurna aduh. itu jadinya inline karena ada big marketing express. Itu yang nggak ketebak. Jadi kalau lu lihat semuanya, lu buka satu-satu, sebenarnya dia margin tuh naik. Paling penting kan gross margin. Gross margin naik kan, quarter on quarter. Cuman ada marketing expense gede banget, naiknya 500 miliar. Quarter to quarter. Itu gara-gara launching IQOS kemarin. Itu yang gue jujur miss, gue nggak nyangka marketingnya segitu gede yang IQOS kemarin. Yang inget nggak November dia launching kreteknya IQOS. Nah, itu yang nggak ketebak jujur aja. Coba nggak ada itu, coba itu nggak naik 500 miliar quarter on quarter, HMSP 8,5, 8,6 triliun profitnya. Ya, kita doakan semoga marketing yang 500 miliar quarter on quarter itu membuahkan hasil yang bagus di per IQOSan ya kan. Kemarin gue pulang Semarang maintenance, dari semua orang yang rokok waktu maintenance itu nggak ada satupun yang rokok beneran. Semua 4 orang itu semuanya IQOS. It's a good sign. Maksudnya Semarang gitu, naik Jakarta IQOS kan biasa. Berapa Kalau persen sih mana-mana revenue IQOS ke Ham Sampurna sekarang, Ci? masih nggak gede, kayak masih 5-10%. Hmm. Tapi lu lihat ya, Philip Morris udah 40% IQOS itu. Hmm. Jadi I think aim-nya Philip Morris pasti tujuan hidupnya ke sana ya nggak? Iya, iya. Terus IQOS tuh nggak ada lawan. Jadi Nek Sampurna menurutku selama penggantinya Sri Mulyani nggak gila, ya kenaikan maksudnya nggak gila tuh kenaikan apa harga eksesnya nggak segila Ibu Sri Mulyani naikinnya kenceng banget, ya harusnya oke. Hmm. Ya kan? Hmm. Asal bersabar, soalnya gue lebih takut tuh bukan apa ya, kalau lu naikin kenceng terus tuh illegal kita tuh bisa gede loh. Lu kebayang kalau eksesnya terlalu tinggi, orang jadi kepingin bikin illegal gitu loh. Jadi Iya, 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 harus iya. stop dulu kenaikan, berantas illegal. Iya, iya, iya. Illegal Rokok-rokok tuh legal rugi soalnya, tanpa cukai gitu loh. illegal tuh rugi soalnya kan jumlah sticknya yang mau diturunin Bu Sri Mulyani tetap banyak, terus uangnya nggak masuk negara, jadi ruginya 2 kali kan. Iya, 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 iya. Jadi harus diberantas itu illegal cigarette, harus itu. Lu Soalnya lihat semua yang kerja illegal cigarette tuh tajirnya tuh udah kayak bandar bola, cuy. lalu lihat aja satu batang aja yang ke tangan itu berapa, 400 perak tuh lu kasih con. Hmm, Gila, hmm, hmm. itu kan 60% dari, lu tau kan 60% atau 70% dari cost Hmm. cigarette itu kan pajak. Kalau itu hilang nol, lu margin itu Iya, 70%. iya, iya, itu dia. Jadi kayak di timah tuh di tambang timah ada illegal minernya, ada kalau di rokok tuh ada illegal Itu illegal ini juga, ada nggak illegal import producernya gitu. rokok, import rokok nggak mungkin. Kalau kretek tuh made in Indo pasti. Kalau import mungkin import tembakau ya, tapi import rokok nggak mungkin, made in Indo. Nah itu ada yang nanya sih, berarti kalau kita ngebahas emas nih all time high, nah proxy paling deket UT, BRMS nggak? Atau gimana? UT, PRMS, ya semua sebenarnya yang punya emas sama aja, even MDKA. Cuman kan kalau ya flow, MDKA lagi dijualin. Ntar gue sebut MDKA nggak naik, yang komplain satu halaman gitu kan. Setuju, gue setuju. Jadi kalau MDKA ngelihat chart, ngelihat apa segala macam tuh kayak udah perfect, tapi gagal terus. Setiap naik ada aja yang keluar, setiap naik ada aja yang keluar tuh kayak udah sampai capek gitu loh. Nah ini bukan masalah analisa lagi, tapi udah kayak, wah ya udahlah kalau begini nyerah dulu lah gitu loh, cari yang lain dulu gitu loh. Nah kalau tadi kita udah bahas sih UT kalau itu memang, lebih untuk yang serius gitu kan. Mungkin kalau yang gorengan, kok gorengan, ntar gue dimarahin orang lagi bilang gorengan. Yang lebih high octane,
Mungkin lebih yang kayak ya yang biasa di blast itulah. Ya, yang mau dijual itu. Ya nggak tahu, lihat aja yang di blast isinya apa. Ada PSAB, ada itu, ada PRMS gitu kan. Pokoknya di blast lah. Kalau yang lebih high octane ya. Kalau UT is a insti stock lah. Terus mahal kan 23.000, 24.000 ntar diomelin lagi. Asa gimana sih? Ini kayaknya cakep deh. Mungkin nggak? Asa yang gue tahu mereka pas sama Tiki JNE itu mereka ya pasti kerjasama tuh pasti. Kalau hitung-hitungan Tiki JNE nggak mungkin beli Asa. Yang ada tuh mungkin ada share swap. Jadi gabung lah. Tapi gabungnya minority majority gue nggak tahu dealnya. Tapi pasti nanti ada share swap. Pegas. Wah itu gue nggak tahu. You mesti tanya. Gue jarang liatin Pegas, soalnya kan dia volume proxy ya. Cuma kemarin angka profitnya nggak jelek kan. Iya, LK-nya bagus direspon dan terus harusnya ada dividen kan. Iya. Ini aku sedikit nih agak concern lucu tuh kemarin gini. Mana ya? Bentar aku kasih lihat teman-teman deh. 13. Pokoknya ada satu kali ada broker yang agak mencurigakan masuk itu AG gitu, dan hari ini tanggal 18 iya AG. Nah hari ini masuk lagi, gede lagi gitu loh. Nah agak lama setelah dia masuk tuh biasanya naik Kiwom. Nah itu kan agak jarang nih broker kayak begini bisa dead buy gitu loh. Dipegas. Nah itu perlu diperhatiin tuh. Aku tuh sempat kayak sakit banget sih ini. Ini udah kelihatan ya, inilah susahnya nih. Kalau seandainya udah muncul seller, ini udah kelihatan banget nih bullish nih begini plok, nah kan plok. Tiba-tiba beruntun net 1 2 3 4 5 6 7, bayangkan 7 hari 2 minggu betul-betul lo tiba-tiba narik kayak begini. Ini apa coba ya? Pegas lagi, ya udahlah mau gimana lagi, kalah ya kalah, salah ya udah ya. Tapi ya aku syukurlah masih ada yang hold, masih target MA 200 kena, dan ini koreksi bentar menurutku ini masih worth sih to buy 1200 maksimal. Karena kalau hitung barang dari bawah belum habis 4 Maret nah sekarang net buy-nya gede, BB itu net buy-nya gede, susah habis ini. Modal 1.200, nah sekarang 1.250. Nah kalau market merah-merah pegas 1.230 1.2 gitu, oke lah untuk beli. Oke, apa lagi guys? Pegas nggak gitu ngikutin sih jujur aja. Cuman tahu kemarin pas result keluar lumayan. Terus apa lagi? Ada yang ngerangkum lagi. Jadi inget zaman dulu SLL sampai ada yang ngerangkum gitu. Iya, gue ingat dulu. Pani itu. Properti. Pani. Properti. Mau ya Pani properti lah ya. Pani properti lah. Pick 2 mau masuk loh, pasar Singapura buka di pick 2 loh. Not bad lah si Pani. Paling nggak ada sesuatu yang we are looking forward. Gue doyan tuh dulu makan di Lopasat. Kalau Lopasat tuh apa sih? Isinya bener sama ya. Lopasat tuh food court Singapura. Jadi food court macam-macam gitu, gede pakai tenda gitu. Lu Google aja Lopasat. Itu mau buka di Pani. Pick 2-nya bukan satu pick ya. Pick 2 pasti. Pick 2. Maksudnya pick 2 tuh mereka selalu menghadirkan something yang kita looking forward gitu. Iya, gue ngelihatnya tuh kayak sekarang ini memang sepi gitu. Kalau seandainya lu buka juga cost lu gede, tapi ya kayaknya biaya lu untuk ngebuka di sana tuh dimurahin sama si bos gitu loh. Lu dikasih subsidi, lu dikasih ini, lu dikasih itu. Asal bikin rame. Ya, yang penting rame. Kalian mau datang ke situ. Nah, ini tuh ke depan tuh bakal wow gitu. Karena ya kalau dibilang sama yang lain valuation wise tuh dengan luas. Ya banyak revenue sharing kan sebenarnya. Itu nggak bayar. Banyak revenue sharing. Ya, jadi bukan pakai sewa gitu. That's why rame gitu loh. Dan kayak ya ada valuasinya bener-bener ada gitu loh, ada isinya gitu loh. Iya. Nah, kalau ya, harga rek isu kemarin kan 5.000. Nah, ya lu orang sabar-sabar lah, kalau di bawah 5.000 pun ya logically murah gitu loh, di bawah 5.000 gitu loh. Lu jangan BSD itu pokoknya kalau di bawah cecing itu ya, owner beli sendiri. Kalau BSD itu kayak range bound lagi tuh. Ini hari ini beli nih owner nih.
tuh YO ini apaan tiba-tiba muncul YO, Amantara Sekuritas lu orang pasti nggak Itu berani tuh bang, owner ini itu. pasti Itu owner, ya owner. pasti owner nih. Nah iya, cuman kalau owner beli lu mau ikutan gitu loh, kalau kalau koreksi lu mau ikutan gitu ya. Sebenarnya Kalau aku BSD not bad lah. I mean, aku kan juga lihat propertinya kan. Itu not, untuk daerah yang selatan sana Serpong itu infrastruktur menurutku paling bagus ya dia lah. Terus apa? Cuma kehidupan malam kalah lah ya sama Pik. Tapi malam Serpong kayak kuburan sih. oh ya lu tinggal sana. Itu cewek kalau jalan sendiri itu bisa hilang tuh kalau cewek. Ya gue tinggal situ soalnya. Pontianak. Nah, tapi kalau mau beli ini murah nih sekarang, 950 900 lu orang coba deh. Nah, Ini serius bisa deh. kayak range gitu 10 Iya iya iya, 15% balik gitu. ke 1000 Uang paling makan enggak. siang lah. Ini paling enggak rebound ke 1000, ya lu dapat at least ya hampir 10% lah ada Ya lah. makan gue bilang 10-15%. Ini dulu istilah kita kalau di SLL nih apa duit makan siang, lunch money. Kalau orang coba lah main-main support resistance doang biasa lah gitu, Iya, karena dari lu lihat aja BSDE bottoming itu dari tahun 2021 even udah itu mendekati harga sejadinya 2000, begitu loh. Dana. mendekati harga COVID lu bayangin. Cuman ya memang kalau properti so far yang paling bertahan tuh Ciputra. Ini ada yang bilang Black Hole mau buka di BSD, boleh jual alkohol ya? Bukan Serpong nggak boleh ya? Tangerang Boleh lah, ada ini kok, active proof aja ada ada ya? kok di Serpong. Setahu kan Tangerang sana kan biasa nggak boleh jual alkohol. Ada klub malam kok, ada active proof segala macam, itu orang-orang Jaksel ke active proof loh, Ci, lu bayangin. Iya, gara-gara dulu ada Ya, inkuisitif. kayak aja gede, kayak model-model mantra Terus gitu lah pergi modelnya. ke sana, ternyata inkuisitif main di bengkel gitu kan. Sama siapa? Dulu kan kali mainnya di sana. Wah, semua temen gue ke sana. Terus minggu depan apa 2 minggu kemudian main di bengkel. Terus nggak lama HW, nggak lama Black Hole, ya sudah lah ya. Sekarang inkuisitif main di mana-mana gitu kan. Oh, Ya laris Alam banget Sutra nggak sorry. boleh, BSD boleh. Oke. Wah, dia nggak tahu. Esa Doit tuh Ci, gimana tuh menurut lu? Resultnya bagus kan? I think it's Nah, a result, respond out to the result. aku sih punya konflik dia ke 500, cuman ADM lu tau gak sih Ci, dan Bovin dari dulu saingan. Cuma ADMF itu tidak liquid. Bagusnya sama-sama bagus. ADMF nggak liquid, jadi kalau mau beli ADMF masih beli Bank Danamon. Nggak liquid juga, ya sudah lah ya. Jadi beli Bovin aja. kemarin lu ada denger gak sih Ci, Doit begini tuh kenapa? Di luar dari Miss lah. kontrak yang dia gagal dapat gitu. Miss result itu bulan apa itu?